Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serianti dari kelompok 8. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang media komunikasi Islam. Media komunikasi Islam atau media dakwah. Dakwah dan ilmu komunikasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk menyelenggarakan dakwah dibutuhkan media sebagai perantara informasi dari pihak komunikator terhadap komunikan. Oleh karena itu, media merupakan aspek yang sangat penting dalam dakwah. Pengertian media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu median, yang merupakan bentuk jamak dari medium, secara etimologi yang berarti alat perantara. Wilbur Scrum mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara lebih spesifik, yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video kaset, slide, dan sebagainya. Secara rasional dari media dakwah yaitu segala sesuatu yang digunakan atau menjadi menunjang dalam berlangsungnya pesan komunikan atau dai kepada halayak, atau dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi penunjang atau alat dalam proses dakwah yang berfungsi mengaktifkan penyampaian ide dari komunikator kepada komunikan. Selanjutnya, macam-macam media dakwah. Pada dasarnya, komunikasi dakwah dapat menggunakan berbagai media yang dapat merangsang indera-indera manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk dapat menerima dakwah. Berdasarkan banyaknya komunikan yang menjadi sasaran dakwah, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu media massa dan media non-massa. Media massa di sini digunakan dalam komunikasi apabila komunikan berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, umumnya seperti surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop yang beroperasi dalam bidang informasi dakwah. Kemudian media non-massa. Media ini digunakan dalam komunikasi untuk orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu seperti surat, telepon, SMS, telegram, fax, papan pengumuman, CD, email, dan lain-lain. Semua itu dikategorikan karena tidak mengandung nilai keserempakan dan komunikannya tidak bersifat massal. Media non-massa dibagi menjadi 5, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Kemudian selanjutnya, secara umum media-media benda yang dapat digunakan sebagai media dakwah terdiri dari yang pertama, media visual. Media visual adalah bahan-bahan atau alat yang dapat dioperasikan untuk kepentingan dakwah melalui indera penglihatan. Yang termasuk dalam media ini diantaranya yaitu yang pertama, film slide. Film slide ini berupa rekaman gambar pada film positif yang telah diprogramkan sedemikian rupa sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Pengoperasian film slide ini melalui proyektor yang kemudian gambarnya diproyeksikan pada screen. Kelebihan dari film slide ini adalah mampu memberikan gambaran yang jelas kepada audiens tentang informasi yang disampaikan oleh seorang juru dakwah. Kemudian yang kedua, overhead projector. Overhead projector adalah perangkat keras yang dapat memproyeksikan program ke dalam screen dari program yang telah disiapkan melalui plastik transparan. Perangkat ini tepat sekali untuk menyampaikan materi dakwah kepada kalangan terbatas baik sifat maupun tempatnya. Kemudian yang terakhir, gambar dan foto. Gambar dan foto merupakan dua materi visual yang sering dijumpai. Keduanya sering dijadikan media iklan yang cukup menarik seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, gambar dan foto dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah.
Kemudian selanjutnya yaitu media audio. Media audio adalah alat yang dioperasikan sebagai sarana penunjang kegiatan dakwah yang ditangkap melalui indera pendengaran. Nah, yang pertama radio. Radio ini dalam melaksanakan dakwah, penggunaan radio sangatlah efektif dan efisien. Jika dakwah dilakukan melalui siaran radio, dia akan mudah dan praktis. Dengan demikian, dakwah akan mampu menjangkau jarak komunikan yang jauh dan tersebar. Di samping itu, radio mempunyai daya tarik yang kuat. Daya tarik ini ialah disebabkan sifatnya yang serba hidup. 3 unsur yang ada padanya yakni musik, kata-kata, dan efek suara. Kemudian yang kedua, tape recorder. Tape recorder adalah media elektronik yang berfungsi merekam suara ke dalam pita kaset, dan dari pita kaset yang telah berisi rekaman suara tersebut dapat di-playback dalam bentuk suara. Dakwah dengan tape recorder ini relatif menghabiskan biaya yang murah dan dapat disiarkan ulang kapan saja sesuai kebutuhan. Di samping itu, dai dapat merekam program dakwahnya di suatu tempat dan hasil rekamannya disebarkan pada kesempatan lain dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, media audio visual. Media audiovisual adalah media penyampaian informasi yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat menyampaikan pesan dan informasi. Nah, yang pertama yaitu televisi. Di beberapa daerah, terutama di Indonesia, masyarakat banyak menghabiskan waktunya untuk melihat televisi. Kalau dakwah Islam dapat memanfaatkan media ini dengan efektif, maka secara otomatis jangkauan dakwah akan lebih luas dan kesan keagamaan yang ditimbulkan akan lebih mendalam. Kemudian yang kedua, film. Jika film digunakan sebagai media dakwah, maka harus diisi misi dakwah adalah naskahnya, diikuti skenario, syuting, dan aktingnya. Memang membutuhkan keseriusan dan waktu yang lama membuat film sebagai media dakwah, karena di samping prosedur dan prosesnya lama dan harus profesional, juga memerlukan biaya yang cukup besar. Namun dengan media film ini dapat menjangkau berbagai kalangan. Kemudian yang terakhir yaitu internet. Nah, internet ini dakwah dapat memainkan peranannya dalam menyebarkan informasi tentang Islam ke seluruh penjuru dengan keluasan akses yang dimilikinya, yaitu tanpa adanya batas wilayah, kultural, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu media cetak. Media cetak ini adalah untuk menyampaikan informasi melalui tulisan yang tercetak. Media ini sudah lama dikenal dan mudah dijumpai di mana-mana. Nah, yang pertama, buku. Para ulama salaf telah mempergunakan media buku sebagai media dakwah yang efektif. Bahkan buku-buku dapat bertahan lama dan menjangkau masyarakat secara luas, menembus ruang dan waktu. Para dai atau ulama penulis cukup banyak yang telah mengabadikan namanya dengan menulis dan mengarang buku sebagai kegiatan dakwahnya. Kemudian yang kedua, surat kabar. Nah, surat kabar ini beredar di mana-mana karena di samping harganya yang murah, beritanya juga sangat up to date dan membuat berbagai jenis berita. Surat kabar cepat sekali peredarannya karena jika terlambat beritanya akan out of date. Dakwah melalui surat kabar cukup tepat dan cepat beredar melalui berbagai penjuru. Nah, yang terakhir yaitu majalah. Majalah mempunyai fungsi yaitu menyebarkan informasi atau misi yang dibawa oleh penerbitnya. Majalah biasanya mempunyai ciri tertentu, ada yang khusus wanita, remaja, pendidikan, keagamaan, teknologi, kesehatan, olahraga, dan sebagainya. Sekalipun majalah mempunyai ciri tersendiri, tetapi majalah masih dapat difungsikan sebagai media dakwah, yaitu dengan jalan menyelipkan misi dakwah ke dalam isinya. Bagi majalah bertema umum, jika majalah tersebut majalah keagamaan, maka dapat dimanfaatkan sebagai majalah dakwah.
Baik, itulah tadi materi mengenai media komunikasi Islam. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.